Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan ujian tengah semester berjalan dengan lancar dan jawaban-jawaban sudah saya terima semua dan sudah saya koreksi dan hasilnya alhamdulillah semua memuaskan ya. Tetap semangat sampai ujian akhir nanti. Jaga kesehatan dan terus mengikuti perkuliahan sampai selesai ya, 1 semester. Sehingga bisa menghasilkan nilai yang sangat memuaskan. Pada materi pada hari ini, 17 November 2021, adalah mengelola perubahan dan konflik pada organisasi-organisasi. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik seringkali terjadi baik dalam hubungan interpersonal maupun dalam organisasi dan bisa menjadi hal yang positif jika ditangani dengan tepat. Namun, kita dididik untuk sebisa mungkin menghindari konflik. Konflik tidak harus selalu mengakibatkan kegagalan, kekalahan, atau putusnya hubungan individu. Yang harus kita sadari bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain, memiliki pendapat yang berbeda atas apa yang terbaik bagi kita dan untuk kelompok atau organisasi. Ini merupakan sinyal bahwa perubahan itu dibutuhkan dan mungkin terjadi. Bisa digarisbawahi, konflik timbul karena adanya persaingan. Jadi ingin menjatuhkan satu sama lain. Konflik dibutuhkan ya dalam suatu organisasi. Jadi kita bisa juga menyikapinya dengan positif. Dengan adanya konflik atau perbedaan, kita menjadi tahu kekurangan kita atau organisasi kita dan jadi ingin mengadakan perubahan-perubahan agar lebih baik atau sukses ya. Berikutnya, kemampuan untuk mengelola konflik serta menyelesaikan bisa jadi salah satu keterampilan sosial yang penting bagi seseorang seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, diagnosa titik awal menentukan sifat dari konflik. Menentukan akar penyebab konflik bukanlah hal yang mudah, terlebih jika berkaitan dengan nilai-nilai personal. Memahami jenis konflik seperti ini terletak pada kenyataan bahwa kita memiliki harapan yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman kita dalam organisasi. Ketika kita berinteraksi dengan pihak lain yang ekspektasinya di luar dari apa yang ada dalam organisasi, maka muncullah konflik. Yang kedua, inisiasi. Cara paling efektif dalam menangani situasi konflik ini adalah dengan menyatakan efek nyata dari konflik pada diri Anda. Yang ketiga, aktif mendengarkan. Negosiator harus bisa mendengarkan sudut pandang orang lain. Saat mendengarkan masalah, jangan memikirkan harus menjawab apa untuk persuasi. Jawaban yang bisa muncul terjadinya argumen harus dihindari. Yang kedua ini, dari sini kita diminta jika ada konflik harus disikapi dengan tenang agar mendapatkan akar permasalahan juga mendapatkan solusi yang terbaik ya. Seperti itu. Yang keempat, memecahkan masalah. 5, membicarakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan atau memperjelas fakta. Bersama-sama menentukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Jika diambil kesimpulan bahwa setiap mengalami konflik, kita harus menyikapinya dengan tenang agar kita mengetahui akar permasalahannya dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Manajemen perubahan adalah strategi untuk mempersiapkan atau melengkapi dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi untuk bisa bertahan hadapi tantangan dan krisis yang tidak terduga. Organisasi harus memiliki strategi baru
Strategi baru tersebut adalah tentang beradaptasi secara konstan untuk berubah dalam lanskap yang terus berubah. Organisasi harus menerima perubahan dengan mensyaratkan metode baru, memaksa para pemimpin untuk memahami peran dan tanggung jawab organisasi dalam konteks yang lebih holistik, ibarat mengemudikan mobil balap dengan kecepatan tinggi di sirkuit ketika elemen cuaca ekstrim. Mereka harus lebih siap menghadapi tantangan dramatis yang bisa muncul setiap detiknya. Ya, bisa diartikan bahwa di dalam hal ini seseorang pemimpin atau SDM yang ada dalam suatu organisasi harus selalu siap dengan adanya perubahan, ya. Jadi kita tidak perlu kaget jika ada perubahan-perubahan, malah kita harus menyikapinya dengan positif untuk melakukan atau mengikuti perubahan tersebut agar organisasi kita tetap berjalan atau tidak tertinggal. Perubahan arah harus dicermati mengingat tingkat keefektifan suatu organisasi tergantung pada sejauh mana kemampuan mereka dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, ya, mengarah pada efektivitas. Pada dasarnya, semua perubahan yang dilakukan oleh organisasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri, menghadapi perubahan lingkungan, juga perubahan perilaku anggota organisasinya. Dalam mengelola perubahan, organisasi harus memfokuskan diri untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan tantangan dan peluang yang muncul. Artinya, organisasi membutuhkan perubahan perilaku manusia dan perubahan proses untuk berhasil. Disinilah organisasi membutuhkan peran manajemen perubahan, khususnya mengelola akibat-akibat yang dimungkinkan terjadi ketika perubahan berlangsung. Dari sini dapat kita pahami bahwa SDM dalam sebuah organisasi sangat menentukan, ya, maju atau mundurnya sebuah organisasi. Jadi SDM yang ada harus terus jeli untuk melakukan perubahan-perubahan atau inovasi baik terhadap dirinya maupun untuk perusahaan, ya, agar organisasi bisa bertahan. Di sini kita baca dua hal yang mendorong perubahan organisasi. Yang pertama, faktor internal. Perubahan internal atau yang berasal dari dalam organisasi biasanya disebabkan oleh, pertama, perubahan perangkat keras organisasi atau hard system tools yang biasa disebut dengan struktural, meliputi perubahan strategi, struktur organisasi dan sistem, serta perubahan perangkat lunak organisasi soft system tools atau perubahan kultural yang meliputi perubahan perilaku manusia dalam organisasi, kebijakan sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Seperti yang disampaikan tadi bahwa SDM sangat menentukan, ya, di sini, ya, sangat berperan dalam suatu perubahan organisasi. Yang kedua, faktor eksternal. Perubahan eksternal atau yang berasal dari luar organisasi seperti perubahan teknologi yang semakin terintegrasi ke dalam sistem. Untuk diketahui bahwa setiap perubahan organisasi harus merangkul semua komponen organisasi termasuk struktur, strategi, sistem, dan perilaku manusia di dalamnya. Ini dimaksudkan agar efektivitas perusahaan bisa meningkat, menjadikan organisasi dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, ya. Jadi bisa diartikan bahwa kita juga tidak mengikuti zaman. Apa yang terjadi di luar organisasi kita itu harus diikuti, harus dipelajari agar kita tidak tertinggal, ya. Nah, di sini bisa disampaikan langkah yang harus diambil agar perubahan dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak. Maka kita menjalankan setiap langkahnya dengan benar. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, sosialisasi. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam memulai perubahan adalah melakukan sosialisasi ke semua stakeholder yang melaksanakan dan mereka yang akan terdampak oleh perubahan. Kita perlu menjelaskan hal-hal mendasar tentang perubahan, termasuk alasan mengapa kita harus berubah. Yang berikutnya, pemahaman. Melalui sosialisasi, semua orang diharapkan memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Pelaku perubahan haruslah memahami alasan mengapa perubahan itu dilakukan
dan apa manfaat serta pengaruh perubahan itu bagi mereka secara pribadi maupun bagi perusahaan, ya. Langkah-langkah yang harus diambil dan harus dipahami bersama. Yang berikutnya, komitmen. Setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman, seluruh anggota organisasi diminta untuk memiliki komitmen agar perubahan dapat terwujud. Tanpa komitmen bersama, maka perubahan itu tidak akan berjalan, ya. Yang berikutnya, implementasi merupakan poin terpenting agar perubahan dapat berjalan sesuai dengan rencana organisasi. Perubahan hanya terjadi ketika komitmen yang disepakati dilaksanakan secara nyata. Jadi jangan hanya teori saja, jangan hanya bicara saja, tapi harus action, ya. Berikutnya, komunikasi. Implementasi dapat berjalan dengan komunikasi yang efektif dan intens untuk memastikan jalannya perubahan. Bahwa di sini disampaikan komunikasi harus harus aktif. Jadi setelah kita mengadakan suatu program kerja atau perubahan, komunikasi harus berjalan agar kita mengetahui apakah yang telah kita bicarakan untuk perubahan itu berjalan atau tidak, ya. Yang berikutnya, evaluasi. Tindak lanjut berupa evaluasi atau audit dilakukan sebagai langkah pengawalan agar perubahan yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan jika perlu dilakukan tindakan koreksi. Demikian, ya, cara mengelola organisasi dan menghadapi perubahan-perubahan, ya. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dan apa yang harus dilakukan untuk inovasi agar organisasi tetap bertahan bahkan lebih maju, ya, baik SDM-nya maupun struktur organisasinya. Artinya SDM-nya saja baik, tapi manajemen dari perusahaan tersebut tidak berjalan, sama saja, ya. Yang pekerja sudah setengah mati, tapi pimpinan atau manajemennya tidak bergerak atau membiarkan saja, maka perusahaan itu tidak akan maju. Apalagi dengan adanya perubahan-perubahan, ya, di zaman sekarang ini, perubahan-perubahan itu tidak waktu lama. Besok mungkin sudah ada perubahan lain, besoknya lagi sudah ada perubahan. Jadi kita harus terus mengikuti perubahan-perubahan dan terus berinovasi agar organisasi kita terus berjalan dengan baik. Nah, oke, demikian. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, demikian dari saya. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Terus semangat dan jaga kesehatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.